Halo teman-teman, jadi kembali ke channel saya Randi Siwa. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana menjadi seorang YouTuber di tahun 2020. Sebelum kita mulai ke videonya, teman-teman untuk bisa subscribe channel ini dan kasih like-nya, kemudian di-share teman-teman biar banyak yang mengetahui bagaimana sih jadi seorang YouTuber di 2020 ini. Baiklah, di sini kita tahu menjadi seorang YouTuber itu adalah untuk di tahun ini adalah menjadi hal yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena sudah banyak orang menjadi YouTuber. Cuma banyak orang yang menjadi YouTuber hanya sekedar untuk mengupload video tanpa mempunyai strategi-strategi tertentu. Dan kali ini kita bakal ngebahas bagaimana menjadi seorang YouTuber hingga menghasilkan penghasilan dari YouTube. Jadi pertama yang harus kalian miliki adalah tentukan niatnya. Jadi niat kalian itu untuk apa? Menjadi seorang YouTuber apakah hanya sekedar untuk ikut-ikutan atau memang pengen terjun bener-bener menjadi seorang YouTuber profesional? Nah, setelah kalian menentukan niat dan mungkin bisa kalian mencari referensi dari YouTuber idola kalian, dan juga mungkin kalian bisa membuat buatlah list kira-kira tema apa yang mau saya angkat nantinya. Saya akan membuat apa, misalnya saya mau buat vlognya tentang apa, fokusnya kemana. Nah kemudian setelah sudah kalian buat itu, hal yang paling terpenting dan menjadi seorang YouTuber adalah kalian mesti membuat channel YouTube. Benar nggak? Oke, membuat channel YouTube itu sangat simple dan sangat gampang di tahun 2020 ini. Pertama yang perlu kalian miliki adalah satu buah akun Gmail yang memang real akun Gmail teman-teman, dalam artian dengan biodata yang memang benar nama dari teman-teman sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu sangat dibutuhkan nantinya ketika teman-teman ingin mendaftar untuk menjadi partnership dari YouTube ke Google AdSense. Jadi data yang valid adalah data yang sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, selain itu, setelah kalian mempunyai Gmail, kalian tinggal mensinkronkan ke YouTube. Jadi kalau sudah punya akun Gmail yang sudah terverifikasi dan memang benar real data pribadi teman-teman, itu teman-teman hanya tinggal membuka www.youtube.com dan tinggal mengklik di sudut ada itu nanti login. Kalian bisa login, kemudian nanti akan ngedirect secara otomatis ke akun Gmail yang sudah teman-teman login di browser tersebut. Jadi sebelumnya teman-teman harus login ke browser yang sudah teman-teman gunakan. Nah, misalnya teman-teman menggunakan Chrome, teman-teman bisa login Gmailnya di Chrome, kemudian jangan di logout, langsung buka channel YouTube-nya. YouTube-nya nanti teman-teman tinggal membuka login, jadi otomatis dia akan ngedirect ke email yang digunakan yang sudah login di dalam browser. Setelah itu teman-teman tinggal men-setting mulai dari verifikasi terlebih dahulu. Tentunya verifikasi adalah cara supaya channel YouTube kita itu memang benar-benar real dengan data yang kita punya. Setelah itu kita harus mengupdate tata letak, mungkin dari segi banner, logo, nama. Nah, nama ini sangat penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena nama adalah ciri khas dari channel tersebut. Jika teman-teman membuat channel tersebut untuk pribadi, mungkin teman-teman bisa menggunakan nama pribadi seperti saya menggunakan nama pribadi saya, tapi tidak secara nama lengkapnya. Terus jadi kita punya ibaratnya nama panggilan gitu. Nah, jadi saya menggunakan dua nama panggilan depan saya dan akhir saya, yaitu saya buat Randi Siwa. Mungkin teman-teman yang penasaran kenapa saya bisa nama Randi Siwa, karena nama awal saya ada Randinya, nama akhir saya ada Siwanya. Jadi kemudian nama tersebut alangkah bagusnya adalah nama yang memang gampang diingat oleh orang. Kenapa seperti itu? Karena ketika orang ingin mencari sesuatu, dia akan langsung mengedirect ke nama channel tersebut. Misalnya nih, dia pengen mencari tentang vlog keluarga, tentu dia tinggal bikin Raffi Ahmad atau Baim Paula, mungkin seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya buatlah video pertama opening yang membuat perkenalan tentang channel apa yang akan Anda buat.
Jadi teman-teman tentu punya tujuan membuat channel YouTube itu untuk apa. Nah, kalau memang teman-teman mau buat untuk vlog dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa bikin video opening yang ada vlognya, atau bikin video opening yang ada jalan-jalannya, atau memang hobi masak mungkin bikin video opening. Itu adalah bisa digunakan sebagai video untuk membuat orang mengenal channel teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman tinggal bikin video yang sesuai dengan apa yang channel YouTube teman-teman akan bahas. Selanjutnya untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini hal yang paling penting nih, yang paling sering ditanyain orang kepada saya dan teman-teman YouTuber lain. Bang, gimana caranya menghasilkan uang dari YouTube? Nah, menghasilkan duit dari YouTube itu ada 2 cara. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, yang pertama saya akan menjelaskan tentang AdSense dulu. Jadi untuk menghasilkan duit dari YouTube itu bisa menggunakan namanya AdSense. AdSense tersebut bisa didapatkan setelah kita bisa melewati ambang batas persyaratan yang diberikan oleh YouTube. Tahun 2020 ini persyaratan masih sama dengan tahun sebelumnya di 2019. Kurang lebih ada pembaruan sedikit saja. Jadi buat teman-teman yang mau jadi YouTuber, saya sarankan sih awalnya jangan memikirkan dulu soal duitnya, karena ketika kita memikir sudah duitnya, kita akan mengurangi kreativitas kita sendiri. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri rata-rata orang yang ingin menjadi YouTuber adalah untuk mencari duitnya, benar? Bagi teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menghasilkan duit dari YouTube, itu bisa pantengin next video kita. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa di subscribe, di share, dan saya akan kembali lagi untuk berbagi tentang semua dunia per-YouTuber buat teman-teman, karena menjadi YouTuber itu semua orang bisa. Thank you.